Saudara, hari ini kita akan teruskan serial khotbah kita dari kitab Daniel. Tema kita adalah kerajaan dunia dan antikristus. Mari kita baca Daniel 7 ayat 15 sampai 22. 1, 2, 3. Maka aku, Daniel, terharu karena hal itu. Dan penglihatan-penglihatan yang kulihat itu menggelisahkan aku. Lalu kudekati salah seorang dari mereka yang berdiri di sana dan kuminta penjelasan tentang semuanya itu. Maka berkatalah ia kepadaku dan diberitahukannya lah kepadaku maknanya. Binatang-binatang besar yang 4 ekor itu ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Sesudah itu, orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi akan menerima pemerintahan dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Lalu, aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat itu, yang berbeda dengan segala binatang yang lain, yang sangat menakutkan, dengan gigi besinya, dan kuku tembaganya yang melahap dan meremukkan dan menginjak-injak sisanya dengan kakinya. Dan tentang ke-10 tanduk yang ada pada kepalanya dan tentang tanduk yang lain, yakni tanduk yang mempunyai mata, yang mempunyai mulut yang menyombong, yang tumbuh sehingga patahlah 3 tanduk dan yang lebih besar rupanya dari tanduk-tanduk yang lain. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka sampai yang lanjut usianya itu datang. Dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Dan waktunya datang, orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mengerti firman Tuhan dan melakukan dalam hidupnya. Saya membaca cerita seorang yang, actually dia seorang pendeta, dia mengunjungi sebuah mall. Ya. Dan saudara tahu mall itu di Amerika seringkali padat. Dia udah keliling-keliling di parking lot beberapa kali, nggak ada space. Ya. Putar-putar tiba-tiba dia lihat ada satu tempat kosong. Tapi di depannya ada sebuah mobil yang berjalan pelan-pelan. Dia ragu, ini orang pelan-pelan ada parking kosong, dia mau parkir apa tidak. Jadi dia mendekati mobil itu dengan mobilnya, kemudian dia kasih pandangan seolah-olah, you mau parkir gak di situ? Kira-kira. Nah orang itu cuma kasih kode, kepalanya gini, goyang-goyang dikit, tunjuk itu parking lot, lalu tunjuk dirinya sendiri, lalu tunjuk kepada dia, terus tunjuk jam tangannya, lalu tunjuk ke mall. Lalu dia angkat tangannya, menguap dikit, kemudian diam-diam. Nah ini pendeta bingung, ini orang mau parkir apa nggak mau parkir ini, ngapain ini? Ya. Lalu akhirnya karena dia pelan-pelan nggak parkir, diambillah parking spot itu, set. Habis diparkir, dia sungkan, lalu dia turun, tanya orang itu. Pak, kamu benar-benar gak mau parkir di situ? Atau mau parkir? Lalu orang itu turunkan kaca dan bilang sama dia, pasti kamu belum menikah. Kamu pasti single. Dia bingung. Maksudnya, nah kalau kamu sudah kawin, menikah dan punya istri, kamu tahu kode saya itu artinya, silakan ambil parking lot itu, gua lagi nunggu istri gua mau keluar dari mall. Nah kalau saudara ketemu gitu bingung nggak? Lalu bingung nggak? Di dunia ini saudara kita menemukan banyak hal yang membuat kita bingung. Entahkah bertemu manusia, entahkah bertemu dengan keputusan-keputusan pemerintahan, entahkah ketemu A, ketemu B, ketemu C, banyak persoalan di muka bumi ini
seringkali membingungkan, tidak masuk akal. Bahkan bisa membuat kita merasa gelisah kadang-kadang, khawatir, gentar, dan terharu mungkin. Nah, permisi tanya, ketika saudara kebingungan, kepada siapa saudara mencari jawaban? Bingung, diam-diam, cari pendeta, cari majelis, cari teman, cari medsos, atau paman saudara yang bernama Google. Hari ini kita melihat, bacaan kita hari ini, Daniel mengalami kebingungan. Bukan saja dia bingung, membuat dia terharu hatinya. Bukan saja dia terharu, dia katakan gelisah. Ketika dia mendapatkan mimpi penglihatan dari Tuhan itu, dia gak mengerti. Dia bingung, bercampur sedih, bercampur gelisah. Lalu dia bertanya kepada sumber yang tepat, yaitu malaikat yang membawa berita firman Tuhan itu. Ingat saudara, hari ini dalam kebingungan, jangan cari manusia. Kembali kepada firman Tuhan, itu prinsip. Kembali kepada ukuran standar kebenaran di dalam setiap aspek hidup manusia, yaitu apa? Alkitab. Daniel kemudian mencari salah satu malaikat yang ada di situ. Dia ingin menanyakan, sebab malaikat itulah yang membawa kebenaran firman Tuhan. Nah, dari penjelasan si malaikat itu hari ini pembacaan kita mau belajar, ya. Ada dua kerajaan yang akan muncul dan terus-menerus melawan orang-orang percaya, melawan orang-orang Kristen sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Nah, kerajaan apa itu? Yang pertama, kerajaan dunia. Ayat 17 dan 18, malaikat itu menjelaskan bahwa keempat binatang besar yang muncul itu adalah empat kerajaan besar secara berturut-turut. Muncul dari dalam laut, istilah laut artinya apa? Bangsa-bangsa lain yang ada di muka bumi ini, yang ada di dunia ini. Ada empat bangsa, empat kerajaan yang berbeda akan muncul di muka bumi ini. Nah, kita sudah belajar sebelumnya, konteks sejarah pada zaman itu adalah Babel, Media Persia, Yunani, dan Romawi. Ini empat kerajaan besar pada zaman konteks Daniel waktu itu. Nah, konteks sejarah masa kini, di zaman akhir ini siapa? Saya sempat menyinggung waktu itu, beberapa waktu yang lalu, ya, sangat mungkin adalah Amerika dan sekutunya, Eropa dan sekutunya, Cina, Rusia dan sekutunya, atau ada bangsa-bangsa lain. Ya. Yang kita tidak tahu, mungkin adalah Timur Tengah, yang kolaborasi dengan empat kerajaan besar itu, atau menjadi 13 negara, sebab dari yang keempat itu akan muncul 10 tanduk yang artinya 10 kerajaan lain. Jadi saudara, sebelum Yesus datang kedua kali, kira-kira ada 13 kerajaan yang nanti akan berperan sangat-sangat penting di dalam sejarah munculnya antikristus untuk melawan Yesus Kristus dan semua orang Kristen atau orang yang percaya. Kita belum tahu siapa. Tapi yang pasti adalah semua kerajaan dunia itu, semua kerajaan yang di muka bumi ini akan dipakai oleh iblis untuk melawan orang-orang percaya, untuk melawan gereja Tuhan, untuk melawan Kristus, dan melawan kebenaran firman Tuhan. Kemudian setelah berlalunya empat kerajaan itu, kata firman Tuhan, orang-orang kudus, dari yang maha tinggi itu, siapa dia? Siapa mereka? Orang Kristen, kita semua, gereja Tuhan, akan menerima pemerintahan atau menerima kerajaan sampai selama-lamanya, 18. Sekali lagi, bukan kerajaan 1000 tahun yang bersifat hurufiah di muka bumi ini. Kerajaan yang akan dibangun Kristus diserahkan kepada orang-orang Kristen adalah kerajaan yang kekal, bahkan di situ dikatakan kekal
selama-lamanya. Di sini kita tidak setuju dengan kaum dispensasi. Di sini kita tidak setuju dengan kaum premilenialis yang mengatakan kerajaan itu adalah kerajaan 1000 tahun. Bukan. Sebab 1000 tahun itu hurufiah dan terbatas. Sedangkan di sini dikatakan kekal selama-lamanya. Sebab apa? Sebab Yesus Kristus datang sebagai juru selamat yang sudah mati bagi kita, adalah juru selamat semua suku bangsa. Dia akan membangun kerajaan itu untuk seluruh suku bangsa, bukan Israel. Nah, ini juga berbeda dengan dispensasi dan premilenialis yang menunjuk kepada Israel saja. Tidak, tetapi universal. Semua orang Kristen di muka bumi ini. Nah, saudaraku, sampai di sini aplikasinya adalah kita memuji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab walaupun kerajaan dunia itu punya tujuan untuk menjatuhkan orang Kristen, menjatuhkan orang-orang percaya, tapi kerajaan Kristus yang maha kekal itu yang akan menang dan mengalahkan semuanya. Permisi tanya, sudahkah saudara menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatmu pribadi? Sudahkah saudara yakin 100% kamu sudah menjadi warga kerajaan sorga itu? Warga negara kerajaan sorga. Bila belum, dari hati saya yang paling dalam mengatakan, terimalah dia menjadi juru selamatmu secara pribadi. Hari ini juga, jangan ditunda, sebab engkau tidak tahu kapan dipanggil. Kapan waktumu berakhir dari muka bumi ini. Jangan sampai terlambat. Nah, bila saudara mengatakan, Pak, saya sudah terima Kristus, bagus. Tapi permisi tanya, apakah hidup saudara telah mencerminkan warga kerajaan Allah? Warga kerajaan sorga. Yang seharusnya lebih mementingkan nilai-nilai rohani daripada nilai-nilai jasmani dan nilai-nilai materi. Itu ciri khasnya warga kerajaan sorga. Sebab engkau memikirkan sesuatu yang kekal, bukan sesuatu yang bersifat sementara. Saya baca sebuah cerita, suatu hari ada seorang bapak yang bernama Aseng, katakanlah Aseng. Dia itu suka kerja keluar kota. Dan suatu kali dia kerja keluar kota, dia orang Kristen, istrinya baru, ya, mulai ke gereja. Ya, kita kasihlah nama istri yang si Oneng. Ya, dia senang sekali karena waktu kerja di luar kota itu, si Oneng itu suka kirim SMS. Dan setiap kali kirim SMS, di ujungnya selalu ada tulisan GBU. Nah, bagi si Aseng itu mengerti GBU artinya apa? God bless you. Wah, dia pikir, istriku hebat juga, dia mulai rajin ke gereja. Sekarang kalau ngeteks itu selalu ada bau rohaninya, God bless you gitu ya. Dia mulai bangga dengan si Oneng karena dia bilang, wah akhirnya istriku tahu memperhatikan hal-hal rohani. Sampai suatu hari, si Oneng itu kirim SMS terus-terusan sejak pagi. Ya, jam 6 pagi, si Oneng teks dia, "Selamat pagi sayang, Seng sayang, sudah makan belum? GBU." Nggak dibalas. Jam 10, "Sayang, lagi sibuk ya? GBU." Nggak dibalas. Pukul 4 sore, "Sore sayang, sedang nyantai ya? GBU." Gak dibalas juga. Akhirnya jam 7 malam. "Malam sayang, bisnis hari ini bagus ya? GBU." Gak dibalas juga. Akhirnya jam 10. "Malam Asengku sayang, I love you." Wah, GBU. Jadi si Aseng mulai curiga, ini kenapa dari pagi teks terus. Akhirnya dia balas. Oneng sayangku, kenapa hari ini teksnya banyak dan kamu selalu mengakhirinya dengan GBU? Oneng balas, "Gue butuh uang tahu." Langsung si Aseng, ya ampun, tak kira dia sudah memikirkan hal-hal rohani. Ternyata masih jasmani, masih materi. Saudara, ini contoh aja humor. Tapi menurut saya gak salah ya. Gak salah kalau kamu butuh uang.
itu ibu-ibu silakan, istri-istri butuh uang silakan. Ya, bilang aja terus terang sama suaminya, apalagi suamimu ya udah jarang kasih uang, pelit, ya kan. Uang belanja macet, cuma disuruh makan super mie, besok super bihun, lusa super mie. Makan tuh makanan sisa dari agensi. Untuk suami begitu istri boleh bilang, tapi gak usah pakai GBU, mengerti? Bilang aja, gue butuh duit nih. Terus terang. Poin saya di sini adalah, jangan memakai istilah rohani, hal-hal yang berbau rohani untuk menjadi topeng. Untuk menutupi atau memoles sesuatu yang bersifat jasmani dan sementara. Gak usah. Ya. Hati-hati sekali saudara, hati-hati. Ya. Izinkan saya tanya, berapa lama saudara jadi orang Kristen? 5 tahun, 10 tahun? 2 tahun? Mungkin ada yang dari lahir. Apakah pertumbuhan rohani saudara makin dewasa? Ya. Makin baik, makin benar. Konkretnya, siapa yang jadi raja dalam hidup kamu? Siapa yang memimpin hidup kamu? Suamimu, istrimu, pacarmu, siapa lagi? Dirimu sendiri, atau harta dunia menjadi tuan, menjadi raja. Atau kerajaan dunia ini, godaan kerajaan dunia ini yang mengkontrol hidup saudara. Hati-hati saudara. Kemarin saya pas nyetir itu di radio dengar ada sebuah kesaksian. Ya, seorang bertanya ini karena salah satu gereja, saya nggak tahu gereja jelasnya nggak dengar kemarin, ya, ada salah satu pendetanya, asisten pendeta, ya, yang ditugaskan melayani kelompok homoseksual. Nah, saudara nggak lama kemudian ternyata si pendeta muda itu sendiri jatuh dalam dosa homoseksual. Itu mengkagetkan seluruh gereja. Ya. Dan gereja itu harus memutuskan, mengeluarkan si asisten pendeta itu. Saudara, hati-hati sekali ya. Ini salah satu contoh godaan dari kerajaan dunia. Ajaran dunia yang dipakai iblis untuk menjatuhkan orang-orang percaya, bahkan hamba-hamba Tuhan, bahkan rohaniwan. Jadi sudah jangan kaget kalau ada pendeta yang terjatuh. Ya. Sudah mulai lama, loh kok terjadi begitu, kaget kan? Sebab iblis pintar sekali. Dosa dan kejahatan hari ini dipoles, dipermak, ditutupi. Ya. Seperti makeup. Ibu-ibu kan kalau makeup jadi bagus tuh wajahnya kan. Jadi mau lihat aslinya kekasihmu, tunggu dia bangun tidur, cuci muka tanpa makeup, baru tahu itu bolong-bolongnya di mana. Kalau dipoles halus semua. Dosa dan kejahatan bisa dipoles, ditutup, di makeup. Sehingga kemudian kita mulai kompromi, orang Kristen diajak kompromi. Ya gak apa-apa lah sekali-sekali, ya kan, mulai kompromi. Kita mulai gak bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Bukan hanya kompromi, juga ditutup dengan topeng kasih. Kan orang Kristen tuh kasih loh, ya kan? Kan kita harus mengasihi semua orang termasuk kaum homoseksual loh. Nah dengan topeng itu kemudian apa? Kita mulai kompromi, seolah-olah itu biasa. Ya. Praktek begitu oke. Tidak, kita mengasihi orangnya, tapi kita menolak praktek-praktek yang melawan kebenaran firman Tuhan. Hati-hati. Ya. Jangan dengan istilah kasih kemudian kita mulai kompromi dan masuk ke dalam triknya kerajaan dunia ini. Atau berkata, saudara kan anugerah Tuhan, gak apa-apa. Ya, nanti kalau udah berdosa jatuh juga kita mengaku, ya diampuni kok. Akhirnya, ya orang Kristen disuruh mempermainkan anugerah Tuhan. Bermain-main dengan anugerah Tuhan. Sembarangan dengan anugerah Tuhan. Tidak ada pertobatan yang sejati. Hidupnya memalukan nama Tuhan. Gak bisa menjadi berkat, justru menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saya tidak tahu hidup saudara apa bagaimana. Tapi permisi tanya, apakah hari ini ada godaan kerajaan dunia sudah masuk ke dalam hidup saudara?
Kalau Yesus Kristus satu-satunya raja segala raja yang memberimu warga kerajaan kekal dan menjadikan kamu warga kerajaan kekal dan kamu menjadikan dia raja yang memimpin hidupmu, maka saudara harus siap mentaati dia sebagai Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Mentaati perintah dia dan kemudian bersandar kepada Kristus, kamu hidup berkemenangan melawan kerajaan dunia dan iblis. Itu nilai kekal sejati yang bisa kau bawa sampai ke sorga sana. Yang kedua, ayat 9 sampai 22, kerajaan antikristus. Ada dua kerajaan, kerajaan dunia, kerajaan antikristus. Daniel setelah dijawab begitu, dia masih kurang puas. Dia pengen tahu kerajaan yang keempat itu. Binatang yang aneh itu yang tidak ada namanya. Ya. Yang kelihatan lebih sadis, lebih galak, lebih menakutkan. Ya. Dia pengen tahu apa itu. Juga tanduknya ada 10. Simbol 10 kerajaan kita sudah pelajari. Kemudian salah satu tanduk yang kecil mengalahkan 3 tanduk yang besar. Siapa si tanduk kecil yang kelihatan ganas itu? Kita sudah pelajari. Itulah simbol si antikristus. Jadi iblis akan mencoba membonceng dan mengintip kerajaan-kerajaan tertentu di muka bumi ini untuk menciptakan dan melahirkan si antikristus yang tunggal, yang sendirian itu, yang sangat sadis, yang menakutkan, yang kejam, yang akan mengalahkan orang-orang Kristen, orang-orang percaya juga. Itu dijelaskan di ayat 19 sampai 22. Tidak heran Tuhan Yesus dalam Injil Matius 24 ketika dia berkhotbah tentang akhir zaman, Yesus menyebutnya pembinasa yang keji, pembinasa yang kejam, itu sama. Antikristus akan mempengaruhi negara-negara kuat di muka bumi ini, khusus yang berkuasa atas ekonomi, atas senjata, militer, dan agama. Kita masih menunggu. Si antikristus yang tunggal itu belum muncul. Saudara tahu minggu lalu ada sebuah berita yang cukup menggoncangkan dunia ekonomi, yang sempat diblokir oleh media massa yang pro Biden. Sebab berita itu sangat memalukan dia. Karena Biden sepertinya dipermalukan, diejek, ya, dan dianggap rendah. Jadi diblokir oleh media yang pro Biden. Berita apa itu? Ya, berita dari China bahwa awal April China berhasil melakukan deal bisnis gas alam LNG dengan United Arab Emirates. Dealnya itu dengan French Total Energy. Biasanya pakai US dollar, tapi hari itu pakai renminbi, mata uang China. Jumlahnya 65.000 ton gas alam. Tidak mau pakai US dollar. Itu menempeleng Amerika Serikat. Akibatnya membuat ekonomi Amerika akan makin ambruk. Kalau nanti seluruh bisnis petrodolar tidak lagi pakai dolar, tapi jadi petro renminbi. Artinya apa? Artinya Presiden China dengan ambisi yang besar ketika dia berkata berapa tahun lalu bahwa China akan menguasai seluruh jalannya bisnis dengan uang China, bisa berhasil. Bisa berhasil sehingga dolar menjadi merosot, tidak dipakai lagi. Dan kalau tidak dipakai berarti China yang akan berkuasa dalam bidang ekonomi. Nah, tergantung Biden dan timnya bagaimana melawan itu. Ya. Tapi ini menjadi sebuah contoh bahwa China akan menjadi negara yang diintip dan dipakai oleh iblis untuk melahirkan antikristus dalam bidang ekonomi. Ingat ada 3 bidang besar. Ekonomi kemungkinan China akan diintip. Contoh lain, Rusia dan Cina bekerja sama untuk mengembangkan senjata nuklir yang terkuat dan terbesar di dunia ini. Dan mulai melakukan tes-tes yang sangat berbahaya
Dan diam-diam Rusia melakukan penjualan uranium besar-besaran ke China. Artinya apa? Iblis akan mengintip Rusia dan China untuk melahirkan antikristus di bidang senjata dan militer. Yang kita tidak tahu kapan mereka sungguh-sungguh menguasai di bidang ini. Jadi dengan kata lain tinggal satu lagi. Tinggal satu bidang lagi, yaitu bidang agama. Agama atau kepercayaan yang sungguh-sungguh terang-terangan melawan Kristus dan melawan setiap gereja Tuhan dan orang-orang Kristen. Kita tidak tahu siapa, mungkin dari Timur Tengah. Tapi iblis akan bekerja supaya ketiga kekuatan besar ini nanti digabung. Maka lahirlah si antikristus yang membangun kerajaannya di bumi ini. Mungkin 7 tahun, mungkin 3,5 tahun, nggak ada yang tahu. Sebab Yesus bilang, demi orang yang diselamatkan itu, waktunya akan diperpendek. Secara lahiriah kelihatannya orang-orang kudus milik Allah, yaitu orang-orang Kristen, tadi dikatakan dikalahkan secara lahiriah, secara materi. Tapi sesungguhnya tidak demikian, sebab apa? Sebab dikatakan kemudian itu akan muncul yang lanjut usia itu, simbol dari Tuhan Allah yang Maha Tinggi, simbol dari Allah yang Maha Kuasa, yaitu Yesus Kristus. Akan muncul, itu kata Tesalonika, akan muncul dan mengalahkan si antikristus itu. Dan orang-orang kudus miliknya akan mengalami kemenangan dan diberi kerajaan, yaitu kerajaan yang kekal selama-lamanya. Ayat 22. Ternyata kemenangan si antikristus itu hanya sementara. Jadi kalau saudara hidup pada zaman itu, munculnya si antikristus, harus bertahan. Harus minta kekuatan ekstra. Sementara saja dan bersifat lahiriah. Kelak Yesus akan datang. Mengalahkan dia. Dan semua antek-anteknya, ya, iblis, antikristus dan semua pengikutnya akan dicampakkan ke dalam neraka kekal yang selama-lamanya, dihukum selama-lamanya. Saudaraku, kekuatan si iblis di dunia ini sangat nyata. Jadi bukan abstrak. Sangat nyata. Ya, sesuatu yang bisa kita rasakan, sesuatu yang bisa kita alami setiap hari dalam semua bidang. Ya. Sebab apa? Sebab iblis masih diberi kesempatan sementara. Masih diberikan kekuasaan sementara untuk menyesatkan banyak orang, termasuk orang-orang percaya. Termasuk orang-orang percaya. Dan kita lihat tidak sedikit orang Kristen, termasuk rohaniwan, yang dikalahkan dan dijatuhkan. Sebab itu janganlah saudara meremehkan kuasa si jahat. Jangan meremehkan kerajaan si antikristus yang terus dalam proses menuju klimaksnya. Sebab dia licik. Dia licin seperti ular, dia pendusta, dia penipu. Berdoa dan berjaga-jaga, lawanlah dengan imanmu, lawanlah dengan doa dan berjaga-jaga, kata Tuhan Yesus. Lawanlah dia dengan senjata rohani, yaitu firman Allah, pedang roh yang mengalahkan itu. Dan Yesus Kristus yang sudah bangkit, kita bersyukur baru merayakan Paskah 2 minggu lalu. Kebangkitan Kristus adalah jaminan, garansi bahwa kita pasti diberikan kemenangan. Amin. Jadi jangan takut, jangan gentar. Walaupun serius, jangan jadi gentar. Jangan jadi takut dan gelisah. Tetapi kuat. Kuat di dalam Tuhan dan berdoa dan berjaga-jaga, kata Tuhan Yesus. Agar kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Tetap setia beribadah kepada Dia. Tetap setia melakukan pekerjaannya, melayani pekerjaan Tuhan hingga akhir hidup saudara. Jangan goyah, apapun yang terjadi. Itu tadi ayat pembimbing kita. Jangan goyah. Saya dapat kesaksian dari seorang alumni dari Indonesia yang melayani di sebuah gereja. Mereka memulai proyek pelayanan. Lalu ada seorang jemaat yang cukup kaya. Tuhan unik sekali, dia tiap gereja Tuhan tempatkan ada sebagian orang kaya. Sebagian orang yang kurang kaya, sebagian yang sedang-sedang. Ya. Seorang yang kaya didatangi dan diajak untuk berbagian, mensupport ini pekerjaan Tuhan. Nah orang kaya itu bukan saja tidak mensupport, dia menolak, tapi bahkan dia juga
Dengan nada sombong dia mengejek. Dia katakan, lihat aja, aku jamin gereja itu tidak mungkin akan berhasil dan tidak akan bangun. Kalau benar gereja itu bisa terbangun, dia bilang, potong usus saya. Sok sekali ya. Nggak lama kemudian benar dia sakit kanker usus. Dan benar dioperasi dan dipotong. Dan nggak lama kemudian dia meninggal dunia. Saudara, ini sebuah contoh. Secara tidak langsung, si orang kaya yang arogan itu telah menjadi salah satu antikristus. Hati-hati saudara. Hati-hati dengan kata-kata saudara. Jangan pakai perkataan. Ya, pakai mulut saudara untuk melawan Kristus dan pekerjaannya. Hati-hati. Ya. Jangan. Tapi jagalah lidah dengan baik. Ucapan yang salah, yang melawan firman Tuhan dan melawan Tuhan, akan menjadi senjata makan Tuhan. Ya. Mari kita dengan rendah hati mengatakan, Tuhan, semua milikku adalah milikmu. Ajar aku lebih mengasihimu sungguh-sungguh. Ya. Setia kepadamu sampai akhir. Amin. Mari kita doa. Ya Tuhan Yesus, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus bekerja di setiap hati kami masing-masing ya Tuhan. Tolonglah kami, supaya kami sadar hidup kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami selalu punya rasa syukur, rasa terima kasih. Tolonglah kami ya Tuhan beriman, berharap, bersandar kepada kuasa kebangkitan-Mu. Kuasa firman-Mu, kami hidup berkemenangan, melawan segala siasat kerajaan dunia, melawan segala siasat kerajaan antikristus. Kami tahu tidak mudah hidup di dunia yang penuh perjuangan, cobaan, ujian, dan kesulitan. Tapi kami lebih tahu bahwa Engkau memberi kami garansi kemenangan, beri kami semangat, beri kami kekuatan, beri kami hati yang lebih mengasihi Tuhan, mengasihi pekerjaan Tuhan, dan setia kepadamu sampai pada akhirnya. Berdoa, bersyukur, memohon berkat dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, yang hidup selama-lamanya. Amin.